Siap Reza Gladys dijemput KPK, merasa dikriminalisasi dalam kasus yang saat ini menimpanya, Nikita Mirzani kini mengambil langkah melaporkan ke pihak KPK. Dengan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Selain Kang Deddy Mulyadi, ada pula anggota DPD RI yang secara tegas menyuarakan agar KPK secepatnya turun tangan. Bahkan hal ini juga mendapat komentar dari pengacara kondang Hotmat Paris Hutapea. Akhirnya Niki pun melaporkan kepada KPK. Korupsi segala macam, kalian bisa baca sendiri tuh. Ya, tadi nggak ada suara, ini bersuara. Ya, jadi siap-siap buat kamu, buat bapak ibu oknum ya yang merasa terima ini dan Niki mempunyai buktinya dan dari kemarin mau didengerin tapi nggak mau didengerin. Siap-siap KPK memanggil Anda. KPK, terima kasih, I love you udah menerima laporan dari Nikita Mirzani. Harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Yang terhormat Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, saya Laude Umar Bonte, anggota DPD RI. Saya memohon dengan sangat hormat, beredarnya rekaman dalam kasus Nikita Mirzani ini harus direspon oleh pihak kepolisian. Ada rekaman yang beredar di masyarakat bahwa kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung itu sudah diatur. Rekaman ini didengar luas seluruh masyarakat Indonesia. Ini harus ditangani, ini harus dicek, ini harus dipastikan, harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Harus ditangkap, dicari, dicek mereka, diperiksa. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik kepolisian. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik kejaksaan. Jangan sampai mereka hanya merusak nama baik peradilan kita di negara ini. Saya mohon Pak, dicek baik-baik. Jangan sampai ini dibiarkan. Jangan dianggap sepele Pak, hanya persidangan artis. Jangan Pak, ini persidangan yang diamati seluruh rakyat Indonesia. Seluruh lapisan Pak, saya mohon ini dicek Pak. Dicek, ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Apa maksudnya dia mengatakan bahwa dia sudah mengatur kepolisian? Apa maksudnya dia sudah mengatur coklat, dia sudah mengatur bintang-bintang, dia sudah mengatur kejaksaan, pengadilan? Apa maksudnya Pak? Tolong Pak, ini dicek Pak. Berkaitan dengan persidangan Nikita Mirzani hari ini benar-benar persidangan terburuk sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Paling buruk. Di dalam persidangan sangat tampak sekali terdakwa tidak diberi ruang terhadap pengadilan. Padahal jelas pengadilan itu adalah tempat mencari keadilan baik terdakwa maupun pelapor. Semuanya sama di hadapan peradilan. Tetapi kalau saya melihat pengadilan ini benar-benar pengadilan terburuk sepanjang sejarah adanya peradilan di Indonesia. Jelas-jelas tampak secara jelas tidak memberikan keadilan di dalam persidangan itu sendiri. Menunjukkan benar-benar ingin sekali memenjarakan orang. Tugas JPU itu adalah mempertahankan hukum, bukan menghukum orang. Melindungi hukum, menjaga hukum, bukan berusaha memenjarakan orang. Tampak sekali dalam persidangan itu. Persidangan Nikita Mirzani ini adalah persidangan selebritis. Persidangan yang ditonton jutaan orang. Yang ditonton dengan jutaan manusia yang ada di Indonesia. Ditonton sama anak kecil, ditonton sama remaja, mahasiswa, ibu-ibu. Semua kalangan menonton kalian. Malu kalian, harus malu. Persidangan apa ini? Kalau memang kalian ingin memenjarakan orang, sudah penjarakan orang. Tidak usah lewat pengadilan, penjarakan saja. Saya kasihan betul peradilan kita Indonesia ini. Kok semakin rusak ya? Semakin menyedihkan. Saya mohon ini semua kita benahi bersama-sama. Saya tidak bermaksud untuk mengintervensi proses peradilan ini. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya berkeinginan agar peradilan ini benar-benar berjalan dengan baik, berjalan sesuai hukum acara pidana. Jangan seolah-olah tujuannya mau memenjarakan orang. Jangan seperti itu. Ini fatal jadinya. Ini tidak sehat. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, peradilan ini peradilan yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kalian harus malu. Saya sebagai anggota DPD RI bertanggung jawab menjaga marwah hukum. Agar ada atensi khusus dari Bapak Prabowo Subianto. Pertama, kepada masyarakat Indonesia yang sangat Doktif cintai. Doktif mohon dalam menggunakan segala jenis kosmetik agar benar-benar selektif dengan cara mempelajari fungsi dan kegunaannya, isi dan kandungannya, sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal seperti ini. Ya, di mana Doktif harus mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, biaya, serta keselamatan diri pun Doktif pertaruhkan. Yang kedua, kepada para pelaku usaha, tidak lagi menggunakan marketing flexing dan menjual produk semata-mata hanya untuk mengeruk keuntungan. Ya, sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan orang lain.
apalagi kalian menggunakan profesi dokter. Ya, hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menghancurkan industri kosmetik Indonesia. Yang ketiga, kepada lembaga negara terutama Badan POM yang diberikan tugas untuk mengawasi dunia usaha kosmetik dan menjalankan tugas penegakan hukum, agar ada atensi khusus dari Bapak Prabowo Subianto, mengingat Badan POM berada di bawah langsung pengawasan Presiden. Ya, untuk menambah sumber dayanya dong Pak Prabowo, tambahkan anggarannya Pak. Agar apa? Agar Badan POM benar-benar mampu melakukan upaya pengawasan dan penindakan dengan tegas. Sehingga kedepannya guys, tidak perlu ada lagi doktif-doktif di masa depan. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Cafe. Nah, ini masuk ke segmen saham BBCA turun katanya. BBCA sih? BCA kali turun karena Nikita Mirzani guys ya. Bank harus bisa jaga privasi supaya dipercaya guys. Dan ini kita lihat dari beberapa komentar, tentunya ada dari Sasabella dan ada juga dari para netizen ya terkait saham BCA turun guys ya karena Nikita Mirzani ya kasusnya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa, tonton bareng-bareng dan kalian bisa reaction atau komentar di bawah setelah melihat beberapa videonya sampai selesai ya guys ya. Saham BCA turun karena Nikita Mirzani. Baru-baru ini saham BCA turun setelah Nikita Mirzani curhat di sidang soal data rekeningnya yang dibocorkan. Netizen langsung ramai dan reputasi bank pun kena imbasnya. Pada 14 Agustus 2025, saham BCA turun 1,68%, lalu lanjut turun 0,85% di hari berikutnya. Pemicunya bukan karena bisnis BCA jelek, melainkan karena krisis kepercayaan di publik sekarang. Sentimen negatif soal keamanan data nasabah prioritas yang katanya tidak aman. Ini bikin investor was-was dan sebagian melepas saham mereka. Bank itu hidup dari kepercayaan. Sekali reputasi goyang, orang bisa tarik uangnya, investor bisa jual sahamnya, dan efeknya panjang. Bank seharusnya bisa menindak dengan cara yang pertama, klarifikasi dan minta maaf resmi selama 24 jam. Yang kedua, pecat atau proses hukum oknum yang melanggar SOP. Yang ketiga, audit keamanan data dan payback saham untuk dikembalikan sentimen. Yang keempat, perbaiki layanan prioritas dengan proteksi ekstra. Karena cepat, transparan, dan tegas itu adalah kuncinya untuk menyelamatkan reputasi. Gimana menurut kalian? Share di kolom komentar ya. Waduh. Cina. Bangkok, Tio. Bangkok, saya ngomong mana teh? Bentar. Ini apa sih? Saldo 350 juta akibat Nikita Mirzani saham BCA jadi turun. Diduga Nikita Mirzani merupakan bagian dari elit global katanya. Waduh. Nah, kita lihat lagi. Cina. Bangkok, Tio. Bangkok, saya ngomong mana teh? Ngomong di Cina. Cina. Bilang aja mau benerin hidung, ya. Atau kamu terima just tip. Terima just. Wow, endorse Nikita Mirzani 10M. Ternaknya langsung percaya dong. Iyalah, langsung percaya karena mereka nggak tahu, nggak research dulu. Tahu nggak? Si Napapart ini udah menjelaskan bahwa itu bukan endorse, itu diskon. Cuman si terdakwa itu mempromosikan langsung di YouTube channelnya karena dia udah kesenangan dapet diskon 10M. Begini aja otaknya, logikanya nih ya. 10M endorse, artis terkenal ternama aja belum tentu bisa mendapatkan 10M. Jadi otaknya pinter dikit gitu loh. Nah, apalagi ternak-ternaknya nih, wah langsung kayak dia memang mahal. Si dokter O juga pernah bilang kalau dia endorse-nya mahal, si MM ini mahal. Tolonglah pinter dikit apa, research dulu ya sayang-sayangku, research dulu. Waduh. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa dia paling sibuk chat Ayu Aulia ya, nepos nggak bisa ngelak lagi katanya gitu. Kenapa kamu ikutan merasa diserang ya? Kita semua tahu tidak ada penyerangan apapun di lokasi kejadian. Yang ada saling misahin dan mungkin kamu keinjak atau apa ya karena kamu masuk ke dalam area keributan. Berarti kan tahu adanya keributan kan? Oke. Kalau Bang Sunan biarlah dia laki-laki emosi. Kalau kamu berkata bohong terlebih kamu ada di sana, saya yang merasa kawan kamu kok jadi malu dengan statement kamu, jangan begitu ya. Nah ini kan saya jadi merasa loh, statement saya mana yang berbohong? Semua statement saya bilang benar, saya tidak melihat adanya pemukulan.
karena saya tidak ada di depan. Tapi saya melihat adanya kericuhan itu. Dan kalau keinjak bukan saya yang keinjak, Kak BRB keinjak sampai berdarah. Saya terdorong itu, begitu loh diceritakan. What? Dia akan membayar uang Reza itu ditambahin jadi 5M. Sedangkan uang 5M yang dulu dia pamerkan aja ke kalian semua netizen itu rekening aku isinya. Kenapa bisa sama 5? Artinya apa? Artinya Tuhan itu nih Fitri. Ya, dulu dia memamerkan rekening kau 5 miliar yang kau dimiskin-miskinkan sama dia. Sekarang mungkin Allah ini mau challenge dia. Ada nggak uang 5 miliar sekarang yang dia punya? Seperti aku dulu pamerin pinjemin ke dia 5 miliar isi rekeningnya. Isi rekening aku maksudnya. Nah, kan itu apa? Allah itu segalanya, makanya aku tuh serahkan itu semua balasan itu yang pantas membalas perbuatan itu bukan manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa sama. Coba. Allah Maha Adil. Ya, tunjukin 5M. Kalau dulu kan aku bela harga diri dia dengan dia aku akuin rekening aku isi 5M itu punya dia. Nah, sekarang dia ngomong 4 tambah 1 5. Ayo. Ayo tunjukin isi rekening kau 5M, ada nggak? Jangan minjem isi rekening dalang lagi udah ketahuan. Ayo ada nggak? Bayar, aku kasih waktu sampai minggu depan. Kalau kau bayar 5M itu aku janji nggak akan lagi mengedukasi netizen yang bodoh. Karena apa? Kau konsisten dengan ucapan kau. Waduh. Katanya kebal hukum. Lu kebal hukum nggak? Antar di penjara nanti. Gue tak peduli siapa lu. Nggak usah ngebilangin orang-orang kayak gitu. Pikir dulu sendiri. Look at yourself, don't look others, okay? Kasian kalau Li karena ibunya jadi kena juga. Nggak usah kasihan, malah aku justru suka malah kalau misalnya aku bisa bantuin mama aku. Tidak usah kasihan guys, support aja. Waduh. Nah ini ada hari ini Dr. Reza Gladys ya, periksa polisi terkait BPOM, produk yang dia jual. Kuasa hukum Reza Gladys tak mau memberi respon atas pertanyaan wartawan. Dr. Reza Gladys terlihat pucat saat keluar dari kantor polisi, katanya gitu guys ya. Tuh lihat sepucat apa sih. Nah itu dia guys, beberapa info atau berita terkait Reza Gladys, Nikita Mirzani, dan tadi ada video lawas dari Loli ya terkait ingin memenjarakan Nikita Mirzani. Zaman-zaman apa itu? Zaman-zaman waktu mereka ribut ya, drama seperti itu guys. Dan tadi juga ada komentar yang sepertinya haters ya, sepertinya haters ya, yang aku anggap haters mungkin ya, hatersnya dari Nikita Mirzani gitu guys. Dan tadi ada statement dari Ayu Aulia ya terkait insiden ya dengan Sunan Kalijaga. Nah, kalian punya reaction apa atau komentar? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian yang di sana dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.